Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Triadi Dahlan dari jurusan Bisnis Digital. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus keberhasilan dan kegagalan dalam 10 bidang. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komputer. Nah, yang sukses adalah Microsoft. Strategi branding Microsoft berhasil mereposisi dirinya dari perusahaan software tradisional menjadi pemain utama di bidang cloud computing dan solusi enterprise. Implementasi melalui rebranding produk seperti Office menjadi Office 365 dan fokus pada Azure sebagai platform cloud. Microsoft berhasil mengubah persepsi pasar. Nah, hasilnya pertumbuhan signifikan dalam segmen cloud computing dan peningkatan nilai pasar yang besar. Nah, kasus yang gagal adalah Yahoo. Strategi branding Yahoo awalnya adalah salah satu portal web dan layanan email paling populer. Implementasinya kurang fokus dan keputusan akuisisi yang buruk seperti pembelian Tumblr yang tidak menguntungkan serta gagal bersaing dengan Google dan layanan pencarian dan iklan. Hasilnya penurunan nilai perusahaan yang signifikan dan akuisisi oleh Verizon dengan nilai yang jauh lebih rendah dari puncaknya. Yang kedua ada di bidang smartphone. Nah, yang sukses adalah Apple. Strategi brandingnya, Apple dikenal dengan strategi branding yang kuat dan konsisten. Fokus pada desain yang elegan, inovasi, teknologi, dan pengalaman penggunaan yang unggul adalah kunci suksesnya. Implementasinya, produk-produk Apple seperti iPhone, iPad, dan MacBook selalu menonjol dalam hal desain dan fungsionalitas. Kampanye pemasaran yang ikonik seperti Think Different dan peluncuran produk yang spektakuler memperkuat citra merek. Nah, hasil dari Apple menjadi salah satu merek paling berharga di dunia dan memiliki basis pelanggan yang sangat loyal. Nah, kasus yang kedua yang gagal adalah BlackBerry. Strategi brandingnya pada puncaknya, BlackBerry dikenal sebagai merek smartphone yang aman dan efisien untuk profesional. Implementasinya, BlackBerry gagal beradaptasi dengan perubahan pasar yang mengarah pada smartphone layar sentuh dan aplikasi yang lebih beragam. Hasilnya, penurunan drastis dalam pangsa pasar dan akhirnya keluar dari bisnis smartphone. Nah, yang ketiga ini di bidang media sosial. Nah, kasus sukses yang pertama adalah TikTok. Strategi branding TikTok memfokuskan brand pada konten video pendek yang kreatif dan menghibur dengan algoritma yang sangat efektif dalam menampilkan konten yang relevan bagi penggunanya. Implementasinya menggunakan algoritma yang kuat dan fitur-fitur interaksi seperti challenge dan duet. TikTok berhasil menarik dan mempertahankan perhatian pengguna. Hasilnya, TikTok tumbuh dengan sangat cepat dan menjadi salah satu aplikasi yang banyak diunduh di dunia, mengubah cara orang mengonsumsi dan berinteraksi dengan konten video. Nah, kasus gagal yang kedua dari MySpace. Strategi branding MySpace adalah salah satu platform media sosial pertama yang sangat populer dengan fokus pada personalisasi profil, penggunaan, dan musik. Nah, implementasinya MySpace gagal berinovasi dan memperbaiki antarmuka pengguna yang tinggal dan zaman serta kalah bersaing dengan Facebook yang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam fitur yang lebih relevan. Hasilnya, pengguna MySpace pindah ke Facebook dan platform lain, menyebabkan penurunan drastis dalam basis pengguna dan relevansi di pasar di food and beverage. Nah, kasus suksesnya yaitu Coca-Cola. Strategi branding Coca-Cola menekankan pada kebahagiaan dan kenikmatan dengan slogan ikoniknya seperti Taste the Feeling dan Open Happiness. Nah, implementasinya melalui kampanye pemasaran global yang konsisten, desain botol yang ikonik, dan penekanan pada pengalaman konsumen. Coca-Cola berhasil membangun citra merek yang kuat. Nah, hasil Coca-Cola menjadi salah satu merek paling dikenal di dunia dan memiliki pangsa pasar yang besar di industri minuman ringan. Nah, kasus gagalnya dari Coca-Cola yaitu dengan New Coke. Nah, strategi branding pada tahun 1805,
Coca-Cola mencoba mengganti resepnya dengan New Coke untuk mengatasi persaingan dengan Pepsi. Implementasinya, perubahan rasa ini tidak disukai oleh pelanggan setia Coca-Cola yang merindukan rasa aslinya yang sudah dikenal selama puluhan tahun. Hasilnya, setelah protes besar-besaran dari konsumennya Coca-Cola mengembalikan resep asli dengan nama Coca-Cola Classic. Nah, mengakui kesalahan besar dalam mengubah produk yang sudah dicintainya. Yang kelima ada dari manufaktur. Nah, kasus sukses dari manufaktur yaitu Toyota. Strategi branding Toyota fokus pada kualitas, keandalan, dan inovasi dalam produksi kendaraan. Implementasinya dengan sistem produk Toyota Production System yang terkenal yang mengedepankan efisiensi dan kualitas serta kampanye pemasaran yang menekankan nilai-nilai ini, Toyota berhasil membangun citra sebagai produsen mobil yang handal dan inovatif. Hasilnya, Toyota menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan reputasi kuat untuk keandalan dan efisiensi bahan bakar. Nah, kasus gagalnya yaitu Nokia. Strategi brandingnya, Nokia gagal mengikuti tren pasar dan beradaptasi dengan teknologi smartphone yang berkembang cepat. Implementasinya, ketergantungan pada sistem operasional Symbian dan kurangnya inovasi dalam smartphone mengakibatkan kehilangan pangsa pasar yang signifikan terhadap Apple dan Android. Hasilnya, setelah penurunan tajam dalam pangsa pasar, Nokia menjual divisi ponselnya kepada Microsoft pada tahun 2014 yang juga gagal menghidupkan kembali merek tersebut dalam pasar smartphone. Yang keenam ini ada di otomotif. Nah, kasus suksesnya BMW. Strategi brandingnya, BMW memposisikan dirinya sebagai produsen mobil mewah yang menekankan pada performa dan kenikmatan berkendara dengan slogan The Ultimate Driving Machine. Implementasinya, BMW terus berfokus pada kualitas tinggi, teknologi inovatif, dan desain yang menarik. Kampanye pemasaran mereka konsisten menekankan pengalaman berkendara yang superior. Hasilnya, BMW berhasil membangun reputasi global sebagai salah satu produsen mobil mewah termuka dengan basis pelanggan yang setia dan kuat. Nah, kasus gagalnya yaitu ada di General Motors Pontiac. Nah, strategi brandingnya, Pontiac pernah dikenal sebagai merek yang menawarkan mobil sporty dan berperforma tinggi. Implementasinya, namun pada tahun-tahun terakhir General Motors gagal menjaga diferensiasi dan relevansi merek Pontiac. Produk yang dihasilkan tidak cukup inovatif dan tidak menarik minat konsumen muda. Nah, hasil GM menghentikan merek Pontiac pada tahun 2010 sebagai bagian dari rekrutasi setelah keberangkutan mengakui bahwa merek tersebut tidak lagi dapat bersaing di pasar. Yang ketujuh itu ada di travel. Nah, kasus suksesnya Singapore Airlines. Strategi branding Singapore Airlines fokus pada pelayanan premium dan kenyamanan penumpang dengan slogan seperti A Great Way to Fly. Implementasinya, investasi besar dalam pelatihan staf, fasilitas mewah di pesawat, dan inovasi dalam layanan penerbangan seperti class suite dan hiburan di dalam pesawat. Hasil, Singapore Airlines dikenal sebagai salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia, memenangkan berbagai penghargaan untuk layanan dan kenyamanannya. Nah, kasus gagalnya yaitu di Jet Airways. Strategi branding Jet Airways, maskapai penerbangan asal India yang awalnya dikenal dengan layanan baik dan menjadi pilihan utama untuk perjalanan domestik dan internasional di India. Nah, implementasinya, pengelolaan yang buruk, keputusan ekspansi yang tidak bijaksana, dan ngutang yang besar menghambat kemampuan Jet Airways untuk beroperasi secara efisien. Ketidakmampuan untuk bersaing dengan maskapai berbiaya rendah dan perubahan regulasi juga mempengaruhi kinerja. Hasilnya, Jet Airways menghentikan semua operasi pada tahun 2019 setelah tidak mampu mengatasi masalah keuangan, meninggalkan ribuan penumpang dan karyawan dalam ketidakpastian. Yang 8 ini di bagian e-commerce. Nah, kasus suksesnya di e-commerce yaitu Amazon. Strategi branding Amazon mempromosikan dirinya sebagai the everything store dengan fokus pada kenyamanan, kecepatan, dan beragam pilihan produk. Nah, implementasinya, Amazon mengedepankan layanan pelanggan
Yang unggul, pengiriman cepat dengan Amazon Prime dan inovasi teknologi seperti Alexa dan AWS. Kampanyenya pemasaran yang konsisten juga memperkuat brand image mereka. Nah, hasil Amazon menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia dengan loyalitas pelanggan yang tinggi dan pengakuan merek yang sangat luas sekali. Nah, yang kasus gagalnya yaitu ada Fab.com. Strategi branding Fab.com memulai sebagai situs flash sale untuk produk desain unik dan bergaya. Implementasinya perubahan strategi bisnis yang terlalu sering dan kurang fokus, ekspansi internasional yang terlalu cepat, dan pengelolaan inventaris yang buruk menyebabkan masalah besar. Meskipun kampanye pemasaran awalnya berhasil menarik perhatian, model bisnisnya tidak berkelanjutan. Hasilnya, setelah mengumpulkan ratusan juta dolar dalam pendanaan, Fab.com akhirnya dijual dengan harga yang jauh lebih rendah daripada penilaian puncaknya dan akhirnya berhenti beroperasi dalam bentuk aslinya. 9 ini ada di Fashion and Beauty. Nah, kasus suksesnya yaitu ada di Nike. Strategi branding Nike memposisikan dirinya sebagai merek yang menginspirasi kinerja atletik dengan slogan ikoniknya yaitu Just Do It. Implementasinya, Nike menggunakan sponsorship atlet terkenal, kampanye, pemasaran yang kuat, dan inovasi produk seperti teknologi Air Max. Mereka juga fokus pada keberlanjutan dan inisiatif sosial. Hasilnya, Nike menjadi salah satu merek olahraga terbesar di dunia, loyalitas pelanggan yang kuat, dan pengakuan merek global. Nah, kasus gagalnya itu ada di Revlon. Strategi branding Revlon, salah satu merek kecantikan tertua, berjuang untuk mempertahankan representasi di pasar yang semakin kompetitif. Implementasinya, meskipun memiliki sejarah panjang, Revlon gagal berinovasi dan beradaptasi dengan tren kecantikan modern seperti produk alami dan pemasaran berbasis digital. Ketergantungan pada strategi pemasaran tradisional dan kurangnya engagement dengan audiens muda menyebabkan masalah. Nah, hasilnya Revlon mengalami penurunan penjualan dan kehilangan pangsa pasar meskipun mereka terus mencoba untuk melakukan perubahan strategi dan rebranding.